Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan tutorial cara membuat video pembelajaran menggunakan Powtoon. Pertama, kita masuk dulu ke webnya, yaitu powtoon.com. Nah, akan keluar seperti ini. Nah, kemudian bisa login. Nah, di sini klik login. Nah, kemudian muncul bisa menggunakan akun Google atau Gmail yang sudah dipunya. Nah, ini saya menggunakan email saya. Nah, akan keluar seperti ini. Nah, biasanya untuk yang baru bergabung di Powtoon, nah akan mendapatkan hadiah untuk bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang Pro atau Pro Plus selama 4 hari. Nah, ini sudah saya gunakan kurang lebih 2 hari, jadi ini tersisa 2 hari untuk hadiahnya. Nah, kalau kita sudah masuk ke akun kita, maka akan muncul nama kita di sini, yaitu Ratna Yulistianingsih untuk nama saya. Nah, ini ada jenis-jenisnya, bisa animated explainer, whiteboard video, marketing video, presentation, dan seterusnya ya. Ini masih ada beberapa pilihan. Nah, untuk yang akan saya contohkan ini, saya menggunakan blank ya. Jadi kemudian ini untuk ukuran-ukuran, bisa menggunakan capture, horizontal, square untuk Instagram ya, 1:1, kemudian ini vertikal. Nah, ini saya ambil untuk tampilan yang menggunakan laptop atau video di YouTube ya. Ini bisa juga, jadi video dan web bisa menggunakan ukuran 16:9. Saya klik ini. Nah, di sini ada beberapa tipe-tipe yang bisa dipilih. Nah, biasanya yang paling bagus itu yang ini, Modern Age. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya untuk Modern Age. Klik ini. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi ada slide kosong. Nah, ini bisa dipilih skinnya. Skin itu memilihnya di sini ya. Ini ada tulisan skins. Nah, di sini untuk mengeluarkan menu-menunya bisa klik skin. Kemudian ini untuk mengganti background. Ya, jadi ini bisa ambil background atau upload. Jadi ini bisa dipilih juga warnanya. Kemudian untuk tombol seperti menu orang, gambar orang, ini isinya karakter ya, jadi bisa dipilih. Tapi ini kebanyakan karakter untuk yang Pro Plus ya, jadi kita pilih nanti yang free. Jadi ini untuk kesehatan, kemudian ini untuk pekerja ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini untuk gambar-gambar animasi, ini untuk bentuk-bentuk ya, untuk bentuk-bentuk seperti diagram, persegi panjang, untuk kita bisa mempercantik menu. Nah, untuk gambar, jadi kita bisa pilih beberapa gambar yang sudah ada di sini. Ada free image, ada yang premium. Nah, bisa juga kita upload di sini. Kemudian ini untuk video, kemudian ini untuk suara. Nah, di suara ini ada suara musik, ada suara pembuat atau penyusun media itu. Nah, karena kita menggunakan versi yang free, jadi ada beberapa batasan untuk membuat video pembelajarannya itu maksimal 3 menit. Jadi itu kita pilih sub-bab materi mana yang kira-kira sulit, nah itu yang kita buat videonya. Karena kita tidak bisa membuat video yang terlalu panjang durasinya. Nah, misalkan saya berikan contoh untuk materi perbandingan, ini saya pilih dulu skinnya. Nah, misalkan saya pilih yang intro, klik intro. Nah, kemudian saya pilih yang ini ya, karena ini free ya untuk intro ini ya. Jadi ada beberapa yang pro tapi cukup sedikit ya, seperti ini Pro Plus, kemudian ini juga Pro Plus, jadi saya pilih ini. Nah, untuk karakter ini bisa diganti-ganti, cara menggantinya klik swap ya. Jadi ini swap. Nah, baru kita ganti mana yang ingin diganti. Misalkan bisa ganti yang ini untuk wanita. Nah, seperti ini. Atau kita bisa ganti juga yang lain, misalkan ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita edit sedikit, jadi misalkan ini letaknya tidak di sini, jadi tinggal klik aja kemudian geser. Nah, di sini untuk menggeser, misalkan ini kita ganti dengan tulisan SMP ya. Nah, setelah muncul tanda panah seperti ini, nah ternyata di situ letaknya ada di belakang
ada di belakang dari bentuk putih ini ya, yang bulat putih. Nah, caranya untuk kita bisa memindahkan ke depan itu klik gerigi, roda geriginya, kemudian klik arrange di sini, arrange, kemudian kita pilih front ya. Nah, sudah muncul di depan. Kemudian kita tata ini lebih bagus. Ini untuk perkecil. Nah, seperti ini. Kemudian kita tuliskan materinya, misalkan di sini perbandingan. Nah, kemudian kita kecilkan hurufnya. Kemudian saya beri nama penyusun di sini. Ini untuk mengecilkan. Kemudian untuk memilih jenis hurufnya bisa klik ini. Jadi mau huruf jenis apa? Jadi di Powtoon ini ada banyak jenis pilihan ya. Jadi banyak yang free juga di sini untuk huruf. Nah, ini misalkan saya ganti ini ya. Nah, ini disusun oleh kemudian slide berikutnya, misalkan saya berikan sedikit animasi ya, klik blank slide ya, kemudian di skin. Di sini misalkan kita tambahkan, misalkan kita pilih aja apa namanya, karena kita lagi belajar online ya, jadi kita sering menggunakan Zoom meeting. Nah, mungkin kita bisa dapatkan yang bagus di situ. Nah, misalkan kita pilih ini untuk yang slide kedua. Nah, ini kita edit sedikit, misalkan di sini kita ganti tahunnya dengan 2021. Kemudian kita ganti tulisannya menggunakan Merdeka Belajar yang saat ini lagi dilaksanakan oleh beberapa sekolah maupun instansi ya, dimana kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Diperkecil ya, ini untuk memperkecil huruf, jadi klik ini. Nah, untuk mengganti warna huruf bisa klik ini, jadi ini bisa abu-abu mungkin ya. Nah, ini untuk intro, kemudian ini untuk slide kedua. Nah, selanjutnya misalkan saya ingin memberikan apa namanya slide yang menjelaskan tentang tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan ya, jadi bisa klik scenes lagi, kemudian pilih background, disini pilih background atau scenes apa aja ya. Di sini saya mau pilih yang mungkin kita pilih yang generic ya, terlalu pucat ya. Nah, misalkan kita pilih yang ini, spesifik ini ya, kemudian kita pilih yang klik spesifik, kemudian kita ganti dengan yang mana ya, nah mungkin kita pilih yang ini ya. Nah, ini kita hapus dulu. Jadi bedanya ketika kita itu menggunakan Powtoon yang free dengan Powtoon yang Pro atau Pro Plus, jadi video pembelajaran yang akan dihasilkan nanti atau outputnya itu akan ada keluar tulisan seperti ini, jadi created using Powtoon. Jadi apa namanya ini, ya, ada tandanya ya, ada marknya di situ. Nah, kemudian saya ingin tambahkan karakter di sini, tinggal klik karakter. Nah, ini saya pilih The Office karena free ya di situ ya. Klik The Office, kemudian saya pilih yang ini. Nah, di sini ada beberapa pose yang mungkin bisa diedit juga.
Nah, mau posenya itu kayak gimana, misalkan hello, happy, idea, typing, sad, angry, thinking. Misalkan saya pilih yang thinking. Nah, kemudian dari sini saya atur dari mana dia mulai keluarnya. Jadi pertama ini saya coba atur dulu. Jadi ini bisa digeser ke atas, bisa digeser ke depan dulu. Jadi klik, nah kayak gini. Nah, itu muncul. Jadi setelah muncul ini saya atur kembali. Jadi setelah muncul ini saya berikan seperti balon pertanyaan. Misalkan di sini saya klik teks. Di teks ini coba saya pilih yang ini teks elemen. Nah, misalkan saya pilih ini. Nah, di sini munculnya setelah orang. Orang tadi kan yang nomor 3 ini. Nah, kemudian muncul yang ini. Nah, ini untuk mengganti timelinenya biar nggak bertabrakan. Ini saya klik aja, kemudian saya pindah. Nah, setelah ada panah hitam seperti itu, baru kita pindah di sampingnya. Nah, kemudian saya ganti, misalkan gurunya bertanya apa yang akan kita pelajari. Nah, misalkan ini saya akan merubah arah karena orangnya ada di sini. Jadi panahnya saya rubah. Caranya klik ini, kemudian saya klik flip ya di sini. Klik flip biar berganti arah. Nah, kemudian ini mungkin apa saja yang akan kita pelajari. Nah, di situ dikecilkan. Nah, kemudian setelah muncul ini, nah untuk menambah biar agak lama munculnya, bisa klik plus di sini ya. Jadi untuk menambah detikannya. Nah, baru muncul ini. Nah, untuk animasi huruf ini bisa klik hurufnya, kemudian kita berikan animasi. Misalkan di sini ya, di roda, klik roda, kemudian klik efek. Nah, kemudian klik misalkan yang ini typing ya. Nah, nanti munculnya akan seperti ini. Oke, berarti munculnya yang ini nggak bersamaan ya. Jadi ini diputar, ini yang di sini. Kemudian apa yang kita pelajarinya, diklik, kita ganti ke belakang. Kita ganti setelah kota ya. Nah, kita geser. Kita coba lagi. Nah, kayak gini munculnya. Oke, berarti itu tadi harus sampai ke belakang biar biru-birunya tetap. Oke, kita coba lagi dari depan. Oke, sudah. Nah, kemudian setelah ini saya tambahkan huruf lagi. Jadi klik teks. Kemudian saya pilih misalkan di sini yang ini paling kecil. Jadi saya akan mempelajari tentang yang pertama, menyelesaikan. Cara menyelesaikan. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dan besaran. Kemudian yang nomor 2, menyelesaikan
masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Jadi karena waktunya hanya 3 menit, jadi saya hanya membahas ini. Jadi ketika kita ingin menambahkan submateri, misalkan perbandingan berbalik nilai, kita buat lagi karena ini terbatas untuk 3 menit. Kemudian untuk meratakan ini biar rata kiri, klik ini rata kiri. Nah, seperti itu munculnya. Bisa juga nomornya dipisah juga biar rapi ya. Nah, kemudian kita berikan animasi di situ. Nah, kemudian ini kita geser. Kemudian kita tambahkan slide baru, kemudian kita pilih scene-nya. Ya, misalkan di sini kita pilih yang spesifik. Kemudian kita pilih yang kuning. Kemudian kita hapus. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian kita tambahkan teks. Kita tambahkan teks, misalkan agak besar, jadi yang pilih yang tengah. Kemudian kita berikan keterangan, perhatikan gambar di bawah ini. Kemudian di pojok kiri. Agak besar, bisa dikecilkan. Nah, kemudian saya mau memasukkan gambar, ya, caranya klik image, kemudian upload gambar, kemudian saya pilih, jadi saya sudah siapkan gambar-gambarnya, misalkan saya pilih ini gambar, jadi saya download dulu. Nah, bisa nanti dipilih efeknya ya, efeknya bisa fade misalkan atau pop, jadi lebih besar membesar seperti itu. Kita geser agak ke sana. Kemudian bisa ditambahkan teks setelahnya. Misalkan diberikan keterangan apa yang dapat kalian ceritakan dari gambar di atas. Kemudian klik rata kiri, ini digeser, kecilkan hurufnya. Tadi kita pakai 25, jadi biar konsisten kita pilih 25. Nah, kemudian untuk poin-poinnya saya pilih yang agak kecil. Nah, jadi misalkan tadi ini, nah saya pilih teks baru lagi. Nah, di sini ya, yang kecil. Nah, misalkan saya pilih rata kiri, kemudian saya jelaskan di situ misalkan nomor 1, 2 orang atau apa ya? Misalkan 3 dari 5 orang yang ada di gambar adalah perempuan. Nah, misalkan nomor 1 itu. Kemudian nomor 2-nya misalkan banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan, yaitu 2 berbanding 3. Kemudian yang ketiga misalkan banyak perempuan 1 lebih banyak daripada laki-laki. Nah, seperti itu tampilannya.
saya geser agak ke bawah, agak ke belakang. Nah, kemudian di sini misalkan saya berikan animasi kayak type ya, type, atau kita pilih yang word by word. Nah, kemudian untuk batas misalkan sampai 9, jadi harus konsisten semuanya sampai 9 ya, untuk gambar, kemudian teks itu harus sampai 9. Nah, kalau sudah seperti ini sampai 9, kita buka tab baru, slide baru lagi, misalkan blank slide. Nah, di situ kita pilih scene lagi, misalkan kita mau memberikan contoh soal. Misalkan ada putihnya, misalkan seperti ini ya, untuk contoh soal. Baik, kemudian kita berikan judul di situ, misalkan contoh 1. Jadi kita sesuaikan di situ, munculnya harus kemudian kita karakternya ini bisa diganti. Klik swap di situ, kemudian kita pilih karakternya. Misalkan kita samakan dengan yang di depan tadi, jadi klik the office free, kemudian kita pilih yang lagi yang lagi ini mungkin ya. Nah, kemudian kita ganti, klik pause, kemudian kita ganti yang idea. Nah, karena di situ arah ke kanan, jadi kita klik flip. Nah, biar ke sini arahnya. Kemudian di sini misalkan saya ganti soalnya, misalkan diperbesar dikit. Kita close aja, kita ganti menggunakan ini. Setelah muncul contoh, berarti di nomor sini kita berikan body text yang paling kecil. Nah, di situ misalkan kita tuliskan tangki sepeda motor Caca, misalkan ya, berisi 2 liter. Kemudian 2 liter bahan bakar ya, 2 liter bahan bakar. Bahan bakar tersebut dapat digunakan untuk menempuh jarak misalkan 120 km.
Nah, Caca berencana akan bepergian jauh sejauh 210 km. Maka berapakah jumlah minimum bahan bakar yang harus ditambahkan. Tambahkan Caca, misalkan seperti itu. Pertanyaannya agak panjang ya. Nah, kemudian dari situ kemudian saya berikan teks elemen yang ini misalkan. Nah, di sini saya mau mengambil lampunya aja. Nah, kemudian di sini saya ketikkan, jadi lampu itu sendiri ya, tangki sendiri. Kemudian lampu ini saya geser agak ke sini ya, biar agak lama. Kemudian dari lampu itu saya berikan teks lagi, klik teks. Add body text, kemudian saya tuliskan solusi. Nah, di sini karena solusinya kita banyak menggunakan equation dan tabel, maka kita perlu bantuan latex di sana. Jadi selain ada tabel, untuk tabelnya sudah saya siapkan. Besaran. Nah, misalkan ini solusinya. Kemudian ada tabel di sana. Kurang kecil. Nah, ini solusi. Nah, selanjutnya saya siapkan tabelnya, klik image, upload image, kemudian klik upload, kemudian tabelnya dimasukkan. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita berikan equation. Nah, dengan bantuan latex. Jadi kita masuk dulu ke webnya latex, jadi latex.codecox.com. Nah, di situ sudah ada. Nah, setelah muncul seperti ini, kita tuliskan yang kita perlukan. Tadi kita perlu 2/x ya. Jadi kita perlu A per B, ini bentuk pecahan A per B. Kita masukkan di situ 2/x. Itu sama dengan fraction lagi 120, karena kita tadi perbandingannya senilai, jadi 120/210. Nah, untuk tampilan itu akan ada di bawah seperti ini. Kita atur dulu untuk ekspor. Di situ klik dulu PNG. Ya, kemudian untuk ukuran ini 100, jadi agak lebih besar. Nah, kemudian baru download. Nah, setelah muncul seperti ini, artinya ini sudah di-download. Nah, kemudian masuk kembali ke Powtoon. Ya, kemudian kita kembali lagi ke project kita yang tadi, klik upload image, kemudian klik upload. Nah, di sini sudah ada ya, jadi tinggal dimasukkan. Nah, akhirnya keluar di situ 2/x sama dengan 120/210. Nah, kemudian kita perlu kembali panah ya. Panah kita cari di sini. Panah ekuivalen. Nah, kita pilih di sini. Kemudian sama dengan pecahan 2/x sama dengan pecahan kembali 120/210, berarti 4/7. Nah, kemudian kita download di hasilnya. Nah, seperti ini. Klik download lagi. Nah, setelah muncul seperti ini, kita cari
lagi di folder download, kita upload image, kemudian klik ini. Nah, kemudian kita perlu persamaan lagi, yaitu X sama dengan 7/2, atau kita langsung aja di situ ya, X sama dengan panah ekuivalen dulu. Salah. X sama dengan 3,5. Nah, kemudian kita download. Kita masuk kembali ke yang menu tadi. Nah, ini muncul yang kedua. Nah, kemudian saya tambahkan di sini penjelasan penarikan kesimpulannya. Nah, sini. Nah, di situ jadi bahan bakar yang harus ditambahkan Caca adalah 3,5 dikurangi 2, yaitu sama dengan 1,5 liter. Nah, karena di situ ada tulisan, kita perpendek lagi. Nah, seperti ini. Nah, mungkin nanti kita perlu perpanjang lagi jadi solusi, kemudian muncul tabel. Nah, di tabel ini kita akan tambahkan detiknya, kemudian ini kita buat muncul satu persatu. Jadi pertama ini kita pisahkan dulu, kemudian untuk yang ini juga kita pisahkan. Nah, kemudian baru yang terakhir. Nah, di sini sampai di sini kita tambahkan. Nah, di sini kita tambahkan detiknya biar lama. Kemudian di sini juga kita tambahkan detiknya. Nah, kemudian ini kita tambahkan detiknya. Nah, baru yang terakhir jadi ini yang paling lama ya. Jadi kita tambahkan detiknya yang jadi. Kita ulang lagi dari awal. Oh, ini jadinya kurang panjang, jadi ini kita geser kembali nanti jadinya. Kemudian kita berikan animasi, misal animasinya ini. Nah, kemudian slide yang terakhir kita berikan ucapan terima kasih. Misalkan kita pilih dari scene ya, kita pilih dari scene. Kemudian kita pilih yang thank you. Nah, misalkan kita pilih yang ini, kita ganti tulisannya dengan thank you. Kemudian kita ganti fontnya.
Baik, kemudian kita ganti tulisannya atau fontnya menggunakan ini mungkin ya. Kemudian kita ganti logo kita dengan logo Unram. Kita taruh di tengah. Nah, ini bisa kita berikan efek di situ. Nah, misalkan efeknya ini smell. Oke, kemudian kita berikan musik ya. Nah, untuk memberikan perpindahan transisi, nah ini bisa diklik aja. Jadi ini tombol yang ini, add transition. Kemudian kita pilih di sini ya. Misalkan kita pilih yang, jadi ada beberapa memang yang di situ pro. Nah, jadi kita pilih yang ini mungkin. Ini kita pilih yang biru juga. Nah, mungkin ini kita pilih yang puff. Kemudian kita pilih lagi yang ini lagi, kemudian kita pilih yang puff lagi. Nah, untuk memberikan musik di sini karena kita hanya 3 menit, jadi kita tidak perlu terlalu kita tidak perlu menambahkan voice ya, suara kita. Jadi untuk menambahkan voice kita klik add voice over. Nah, jadi caranya seperti ini. Nah, ini kemudian kita klik record. Nah, kemudian kita klik start record. Nah, kalau suara itu untuk seluruh slide, jadi klik entire Powtoon. Kalau untuk slide-slide tertentu, nah bisa ditambahkan di add to timeline. Nah, nanti biasanya ada pilihannya di sini. Jadi misalkan klik ini, dan misalnya kita tambahkan seperti tadi, nanti ada pilihan slide keberapa yang akan kita berikan. Nah, tetapi karena ini hanya 3 menit, nah nanti kita akan terlalu cepat kalau harus rekam suara. Jadi kita hanya menambahkan musik di sini, add music. Nah, untuk add music, di sini saya pilih yang tersedia aja di situ, add music. Jadi klik tombol ini, add music, munculnya di sini. Nah, kemudian saya pilih yang free sound. Nah, free sound di sini misalkan saya pilih yang, nah, jadi di sini ada banyak pilihannya. Misalkan ini, kita bisa juga mengatur suaranya. Mungkin saya akan menggunakan ini. Jadi klik use. Kemudian setelah muncul seperti ini ada pilihan the slide only atau entire Powtoon. Nah, karena ini musiknya saya buat sama dari slide awal sampai akhir, jadi klik entire Powtoon. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, untuk mengatur volume suara ini ya, jadi kita bisa pilih, misalkan kita pilih 65. Ini kalau 65 ya. Kita coba cara untuk playnya. Ini mungkin bisa di save dulu ya, tadi saya lupa. Jadi untuk save project ini bisa klik ini, tombol pensil ini. Misalkan kita pilih namanya project 1, atau mungkin kalau di folder kita yang di Windows itu kita pilihnya yang nama file ya, itu sama seperti nama file. Nah, kemudian untuk upload ini di YouTube, caranya pertama klik dulu ini ya. Nah, kemudian muncul seperti ini. Nah, kita pilih. Nah, ini karena saya sudah punya akun, maka klik akun yang ada. Kalau untuk menambahkan akun berarti klik add akun ya. Nah, kemudian kita pilih email kita. Nah, misalkan di situ saya pilih email yang lain. Nah, kemudian klik izinkan. Nah, di situ saya tambahkan akun baru di situ. Kemudian di sini pilih public ya. Public, kemudian next. Nah, ini nama nanti yang akan muncul di channel YouTube kita. Jadi bisa kita rubah jadi materi perbandingannya
menggunakan Powtoon. Nah, kemudian kita bisa mendeskripsikan di sini misalkan materi perbandingan digunakan untuk siswa SMP misalkan begitu. Kemudian klik save, kemudian kita tambahkan teks di situ, misalkan teksnya perbandingannya, kemudian kita tambahkan lagi Powtoon, save. Kemudian untuk kategori kita pilih education, nah itu public, next. Nah, karena ini free, Powtoonnya free, maka kita tidak bisa menghapus watermark ya. Watermarknya tetap ada nanti tulisannya. Kemudian kualitasnya juga kita pilih yang tengah-tengah, kemudian upload with watermarks. Nah, selanjutnya seperti ini muncul. Nah, kita bisa nyalakan juga di sini. Jadi seperti itu tampilan nanti yang akan muncul di YouTube. Nah, jadi ada pilihan bisa movie, bisa slideshow. Kalau slideshow nanti bentuknya seperti ketika kita presentasi menggunakan PowerPoint. Jadi slideshow ya, per slide munculnya. Nah, nanti kalau sudah berhasil, kita bisa melihat dari ini ya. Jika sudah berhasil, sukses, kita klik YouTube di sini. Nah, kebetulan di sini masih memproses video. Nanti kalau sudah bisa masuk ke sini ya. Nah, ternyata sudah keluar. Jadi ini link YouTube-nya. Kemudian ini untuk materi tadi yang sudah saya upload ya, yang sudah saya susun melalui menggunakan Powtoon. Baik, terima kasih. Jadi semoga yang sudah saya tampilkan tadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.